Ya, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Dr. Syahrizal, SPPD dari Rumah Sakit Jakarta. Terima kasih atas kehadiran dan perkenannya, Dok, sehingga boleh bergabung dengan kami semua di sesi yang kami tunggu-tunggu ini. Sesi pencerahan untuk kami semua. Dan yang saya banggakan rekan-rekan kami di BPJS Tenaga Kerja Cabang Bekasi Kota. Ya, pertama-tama dalam kondisi apapun marilah kita panjatkan puji syukur bahwa kita boleh berkumpul di tempat ini dalam kondisi apapun. Kita boleh saling mendoakan, saling menguatkan gitu ya. Dan di sore hari ini kita mendapat kehormatan untuk bisa mendapatkan sharing dari Dr. Rizal terkait dengan apa dan bagaimana sih COVID ini harus kita sikapi. Intinya seperti itu sih. Yeah. Semoga ini juga bisa menginspirasi kami semua, memotivasi kami semua. Kenapa, Dok? Kalau tadi Pak Irfan juga sudah menceritakan, kalau saya ngomongnya, alhamdulillah kita mendapat kehormatan, Dok, untuk bisa 13 orang itu, mengirim 13 orang itu gitu ya. Yang terkena COVID. Saya sendiri juga udah pernah punya pengalaman. Gitu. Beberapa teman-teman juga ada yang sudah pernah kena. Di Bekasi ini saya yang number one. Saya pembukanya dulu. Saya pembukanya gitu. Ya cocok lah sebagai kepala kantor harus yang pertama kan gitu ya. Ya tapi apapun itu alhamdulillah kita semua masih dalam kondisi yang baik gitu ya. Dalam kondisi yang baik. Kita bersyukurlah ya kita ambil positifnya lah. Semoga setelah ini imun kita menjadi kuat. Semoga setelah ini kita lebih berhati-hati lagi. Amin. Dan lain sebagainya. Itu saya mengucapkan terima kasih, Dok, pertama-tama atas kehadiran dokter, atas waktu yang sudah dokter sediakan untuk bisa bincang-bincang dengan kami, berinteraksi dengan kami, dan semoga ini menambah kekuatan kami dan teman-teman yang lain, terutama yang 13 itu, untuk teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya, nggak perlu khawatir menyikapi ini dengan hati yang gembira gitu ya. Mensyukuri apapun yang terjadi bahwa ini semua pasti atas kehendak yang di atas. Gitu. Itu dengan tidak berpanjang lebar, kami persilakan Dr. Syahrizal untuk memulai motivasinya kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kunto. Mungkin acara berikutnya langsung kepada Dr. Rizal dan akan dipandu oleh Ibu Sukarsi sebagai case management manager kita, Pak Dokter. Jadi silakan Mbak Karsi memandu acara kita sore hari ini. Baik, terima kasih Pak Irfan. Yang saya hormati Kepala Kantor Cabang Kepolisian Kerjaan Bekasi Kota, Bapak Kunto Wibowo, Bapak Ibu Kepala Bidang, serta rekan-rekan yang saya sayangi dan saya banggakan semua. Dan yang terhormat Dr. Syahrizal SPPD, terima kasih atas perkenan waktunya, Dok. Izinkan saya untuk menjadi moderator pada acara sore hari ini. Sebelum memperkenalkan Dr. Syahrizal, saya ingin berpantun dulu, Dok. Izin, Dok. Silakan. Ulang tahun maunya kue tar, tidak lupa minta didoakan. Boleh minta waktu sebentar, ngobrol santai sambil kenalan. Oke. Aplausnya mana, Dok? Oke. Dokter Syahrizal sendiri, Dr. Syahrizal SPPD adalah dokter spesialis penyakit dalam yang saat ini berpraktek di Rumah Sakit Jakarta. Beliau adalah lulusan pendidikan dokter umum Universitas Yarsi, lulus pada tahun 2001, kemudian pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas UGM, lulus pada tahun 2010, kemudian beliau juga pernah mengikuti training pendidikan endoskopi gastroenterologi pada tahun 2013, kemudian pengalaman bekerja sebagai internis di Rumah Sakit RSUD Tarakan sampai dengan Juli 2010. Jauh juga ya, Dok, Tarakan Kalimantan ya, Dok. Kemudian CV-nya nggak usah dibacain. Internis di Rumah Sakit Pertamina Jaya, kemudian saat ini juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta.
Sedangkan beliau aktif sebagai anggota ID dan Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia atau PAPI. Dok, untuk mempersingkat waktu, mungkin saat ini 2 minggu terakhir ini lonjakan COVID-19 itu di Indonesia cukup melonjak tajam ya dok, sampai dengan Selasa kemarin 29 Juni 2021 itu terkonfirmasi positif sebanyak 20.467 kasus, dengan Jawa Barat menduduki posisi nomor 2 se-Indonesia dengan total kasus 3.908 kasus. Dan baru-baru ini kita juga, saya pernah baca dok, itu ada ternyata COVID-19 ini sudah bermutasi sampai dengan 11 varian begitu dok. Nah, apakah ini benar atau tidak? Kemudian itu bagaimana menyikapi jika kita terkonfirmasi positif agar lebih tenang dan mempercepat proses pemulihan. Mari sama-sama Bapak Ibu dengan rekan-rekan semua kita sambut dan kita dengarkan dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh Dr. Sahrijal SPPD. Kepada Dr. Sahrijal SPPD, kami persilahkan dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang beserta jajaran. Saya diberi kesempatan untuk berbagi cerita dan sedikit pengetahuan. Oh ya maaf, suara saya jelas? Suara saya jelas? Jelas dok. Jelas dok. Oke. Terima kasih saya dikasih kesempatan untuk berbagi pengalaman sih ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang sedikit mengenai COVID. Tadi seperti yang sudah diceritakan oleh Pak Irfan. Pak Irfan itu kebetulan teman saya dari kecil, teman dari SMP, teman sebangku SMP. Jadi lucu juga kalau manggilnya Pak Irfan. Sudah diceritakan tadi bahwa saya alhamdulillah dia ngambil dokter nggak lulus dok gitu dok. Irfan itu. Saya alhamdulillah bersyukur gitu ya diberi kesempatan untuk ikut merawat COVID sejak Maret 2020 awal pandemi. Kenapa saya harus bilang saya bersyukur? Karena ternyata tidak semua dokter itu dikasih kesempatan untuk merawat COVID dengan berbagai alasan gitu ya. Awal pandemi kami dari Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam, dari Ikatan Dokter Indonesia itu cukup ketat untuk menentukan syarat seorang dokter boleh ikut merawat COVID gitu ya. Ada usia, ada penyakit penyerta dan segala macamnya gitu. Awal-awal sih dulu saya sempat agak kaget juga, wah jadi terpaksa nyemplung gitu. Tapi ternyata semakin kesini semakin bersyukur karena jadi tahu persis insya Allah COVID itu seperti apa, terus bagaimana cara pencegahannya, terus jadi terpaksa belajar terus bagaimana cara pengobatannya, karena COVID ini dalam waktu setahun itu perkembangannya cepat. Apa yang berlaku bulan lalu belum tentu berlaku bulan ini, apalagi yang berlaku awal tahun lalu, Maret 2020, itu banyak yang nggak berlaku lagi sekarang gitu ya. Jadi alhamdulillah bersyukur saya dapat kesempatan untuk terus belajar gitu ya, dan ngelihat betul bagaimana perkembangan pasien dari awal sampai sekarang. Saya bisa dibantu slide-nya? Boleh saya dibantu slide? Ada yang megang slide? Sip. Ada Pak Asep. Sip. Oke. Ya, ini slide pembukaan aja, boleh next slide. Nah, gini. Ini slide Maret 2021. Ini waktu saya diminta cerita ke STPI, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Waktu itu juga di sana ada taruna beberapa kasus gitu ya. Biasanya teman-teman semua ini hobinya ngelihat angka di sebelah kiri baris nomor 2 gitu ya. Angka sebelah kiri baris nomor 2, 2 dari atas, 2 dari bawah. Itu kan wah kesannya horor gitu. Kasus di Indonesia udah waktu itu 1.476 sekian gitu. Next slide. Slide berikutnya boleh. Nah, ini waktu tanggal kira-kira minggu lalu, kalau nggak salah minggu lalu,
Itu kasus konfirmasi 1.900.000 sekian, sekarang sudah 2 juta sekian. Tapi gini teman-teman semua, saya ke siapapun, ke pasien, ke siapa aja yang saya temui, mau di poli, mau di luar, kita nggak usah pusing dengan angka yang 1 juta sekian atau sekarang 2 juta sekian. Nggak usah pusing sama sekali gitu ya, karena itu angka kumulatif gitu. Tidak berarti sekarang di Indonesia ada 2 juta sekian orang sedang COVID positif. Itu adalah jumlah pasien COVID dari bulan Maret 2020 gitu. Kalaupun kita mau iseng, tapi juga saya tidak menganjurkan, itu seminggu lalu ada, kalau mau kita lihat tuh active case gitu ya. Seminggu lalu active case itu ada 142.719 orang gitu ya. Jadi kasus yang benar-benar kita hadapi di lapangan, kami dokter, perawat, tenaga medis Indonesia hadapi di lapangan itu nggak sampai 2 juta gitu ya. Jadi jumlahnya nggak sebanyak itu di lapangan. Cuma memang jumlah bed kita se-Indonesia itu kayaknya memang kurang. Jumlah rumah sakit kita di saat tidak pandemi juga memang kurang gitu. Jadi saat jumlah pasien COVID nambah, terkesan hektik, riweh, ribet gitu ya, banyak yang terlantar. Karena emang dari awal juga kalau ngikutin rasio jumlah penduduk sehat dibanding jumlah bed, jumlah dokter, jumlah perawat, itu memang kita kekurangan gitu. Jadi makanya di TV kelihatan sangat rame, sangat heboh. Udah gitu ditambah lagi kepanikan gitu kan, kepanikan yang lumayan massal paniknya. Jadi semua orang yang terkonfirmasi positif atau semua orang yang kontak dengan kasus positif, terus ada keluhan batuk, pilek, apalagi ada sesak, ada demam, itu panik semua, berebut minta datang ke UGD dan lebih apes lagi minta dirawat gitu. Maka yang terjadi kita sulit mencari tempat terutama untuk pasien-pasien yang sebenarnya perlu dirawat inap. Jadi udahlah, saya mengajak kita semua nggak usah diikutin terus nih angka-angka kumulatif gitu ya, karena itu angka dari awal Maret 2020 gitu ya, dan nggak ada untungnya juga kita ngikutin angka ini. Buktinya ini saya tidak update gitu. Ini angka seminggu lalu saya malas banget update karena nggak penting. Yang saya hadapi adalah kasus yang di depan mata gitu ya. Yang kami tenaga kesehatan hadapi adalah kasus aktif di depan mata, bukan angka yang 2 juta itu. Itu bikin pusing ngelihat angka-angka itu. Apalagi awal-awal gitu ya, pergerakannya dari satu-satu aja udah diplototin gitu ya. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Saya pribadi di Poliklinik Penyakit Dalam, selama pandemi ini, jauh lebih banyak ketemu pasien yang stres, cemas, akibat ngeliatin angka-angka ini gitu, melototin angka-angka, terus ngeliatin berita, oh ya kalau COVID jadi berat, terus meninggal, sesak gitu. Padahal kalau mau dilihat juga, yang meninggal itu jauh lebih kecil daripada yang sembuh gitu. Jadi COVID ini insya Allah angka kesembuhannya sangat tinggi. Satu, angka kesembuhannya sangat tinggi. Yang kedua, tidak semua orang yang terkonfirmasi COVID positif harus dirawat inap. Hanya COVID dengan yang masuk kriteria sedang dan berat yang harus dirawat inap. Sekali lagi, saya cerita di sini tujuannya tidak untuk membuat Bapak, Ibu, teman-teman semua jadi abai mengenai protokol kesehatan, bukan. Saya yakin Bapak Ibu semua udah orang yang patuh dengan protokol kesehatan, tapi saya ingin tugas kita, kewajiban kita di lapangan, sudahlah bermasker, cuci tangan kalau mau megang muka, selesai. Gitu, nggak usah ditambah-tambah lagi dengan melototin angka-angka ini dan akhirnya pusing. Oke, next slide. Boleh slide berikutnya? Nah, yang sebelumnya, ini aja dulu. Jadi setahun COVID ini ada di Indonesia, setahun lebih, Maret, April, Mei, Juni, setahun 3 bulan COVID ini ada di Indonesia, itu hoax itu nggak kelar-kelar gitu ya. Semakin ke sini, alhamdulillah kita semakin meyakini bahwa COVID hanya menular lewat droplet. Apa itu droplet? Droplet itu cairan yang seringkali nggak kasat mata, yang keluar dari mulut orang,
yang ngomong, yang nyanyi, yang teriak-teriak. Nah, droplet itu punya daya jangkau. Daya jangkaunya 1 meter sampai 1,5 meter. Maka, dengan dasar pengetahuan itu, orang diminta distancing. Kita diminta distancing, gitu ya. Begitu kita pakai masker, sebenarnya jarak distancing itu terpangkas jauh, gitu ya. Jarak distancing itu terpangkas jauh sebenarnya. Jadi kalau udah pakai masker masih ada anjuran distancing, itu tujuannya kehati-hatian. Sebenarnya sih kalau udah pakai masker, distancing itu tidak mandatory sebenarnya ya, karena si dropletnya itu terhalang pakai masker. Nah, kapan droplet itu bisa jadi airborne? Kalau ada orang, sekelompok orang tidak bermasker di ruangan yang sirkulasi udaranya jelek, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, misalnya konser indoor, atau nonton basket indoor, nonton volley indoor, pertandingan bulu tangkis indoor, teriak-teriak gitu. Dropletnya keluar, muncrat gitu ya kan, ketiup angin dari sebelahnya atau sebelahnya lagi, dan dropletnya pecah jadi droplet nuklei. Nah, saat droplet pecah jadi droplet nuklei, ukurannya jadi lebih kecil, maka jarak jelajahnya jadi lebih jauh, dan itulah yang dibilang airborne, jadi penularan secara airborne. Jadi bukannya si COVID itu bisa melayang-layang di udara dengan waktu yang lama, itu gila banget itu kalau bisa sampai kayak gitu. Insya Allah nggak begitu ya. Jadi yang dimaksud airborne pun jadi 1,5 meter plus, gitu ya, 1,5 meter plus. Kenapa bisa jadi plus? Kalau di crowd indoor, gitu. Utamanya crowd indoor. Jadi kalau kita outdoor itu insya Allah aman, insya Allah aman. Apalagi kalau outdoor pakai masker, gitu ya. Oh, belakangan ada tulisan di media populer yang di Australia katanya lewat papasan 15 detik aja itu bisa cukup waktu untuk menularkan COVID. Ya, nggak gitu-gitu amat ya, nggak gitu-gitu amat. Orang bisa ketularan suatu penyakit itu ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Nggak setiap yuk papasan tank jadi positif gitu kan, atau lebih ekstrim lagi kemarin-kemarin yuk nyolek jadi positif gitu kan, senggolan jadi positif. Nggak gitu-gitu amat. Pokoknya si COVID ini mau variannya apapun nanti, mau alpha, beta, delta sampai Z kayak gitu ya, selagi namanya COVID menularnya lewat droplet. Karena menular lewat droplet, begitu kita pakai masker insya Allah selesai gitu, karena dropletnya nggak bisa mental kemana-mana gitu ya. Next slide, mungkin nanti kita dalamin saat ada tanya jawab. Next slide boleh? Nah, ini bagaimana atau alat pemeriksaan apa yang kita dokter pilihkan untuk menentukan diagnosis COVID. Satu, yang warna lengkung merah. Ada tulisan kan simptom ya, symptom onset. Ada lengkung warna merah, merah yang paling merah. Itu pemeriksaan rapid antigen. Jadi, kalau misalnya hari ini ada orang batuk, pilek, sesak, demam, mencret, mual, muntah gitu. Kita ingin tahu beliau itu kenapa batuk, pilek, sesak, mual, muntah, maka kita periksalah rapid antigen. Oke? Dari gejala -7 sampai gejala +7 masih bisa kita pakai rapid antigen untuk menentukan diagnosis. Oke? Tapi Indonesia masih memakai PCR sebagai gold standar. PCR itu yang warna biru sama yang warna pink. Nah, itu ngambilnya bisa di hidung, bisa di tenggorok, bisa ditinja. Gitu ya. Jadi nggak harus hidung dan tenggorok aja, bisa juga ditinja. Indonesia masih menganut bahwa orang dikatakan confirm kalau sudah di PCR gitu ya. Sebenarnya kalau di WHO dengan rapid antigen positif, terus gejala positif, terus kontak kasus confirm dengan PCR, dia sudah cukup untuk dikatakan sebagai COVID positif gitu ya. Jadi hari gejala -7 sampai hari gejala +7 itu rapid antigen masih bisa dipakai. Tapi kalau di Indonesia karena memaksa PCR sebagai gold standar, kita bisa pakai langsung ke PCR atau screening pakai rapid antigen, dipastikan pakai PCR. Nah, PCR itu, Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini juga yang suka bikin ribet nih di kantor-kantor. Tidak untuk menentukan
seseorang itu sudah sembuh atau belum dari COVID gitu ya. Karena Bapak Ibu bisa lihat yang warna biru dan yang warna pink itu sampai minggu ke-6 bisa jadi masih positif. Padahal sebenarnya pasiennya sudah sehat gitu. Jadi WHO diadaptasi Kemenkes, Persatuan Ahli Penyakit Dalam, Persatuan Dokter Paru Indonesia tidak mengharuskan swab PCR ulang untuk menentukan seseorang itu sudah sembuh atau belum. Oke. Kapan seseorang dinyatakan sembuh? Kalau dia ada gejala, dia harus isolasi 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Dihitungnya dari tanggal swab PCR keluar hasilnya. Kalau dia tanpa gejala, itu dari swab PCR plus 10. Udah sembuh tuh. Jangan maksa bikin aturan sendiri bahwa lu harus PCR 2 kali negatif baru lu sembuh dan boleh masuk kantor gitu. Jadi nggak begitu ya. Kadang saya kalau boleh kesel ya kesel, tapi kasihan gitu ya. Masing-masing kita nih pada pengen bikin departemen kesehatan sendiri gitu, pada pengen main dokter-dokteran sendiri. Jadi menentukan sembuh sendiri-sendiri dengan kriteria sendiri-sendiri gitu. Jadi mau dicari ke ujung dunia manapun, sekarang ini orang dinyatakan sembuh kalau klinis sudah oke dan sudah selesai masa isolasi gitu ya. Tidak harus swab PCR 2 kali negatif. Karena bisa jadi sampai lebih dari 6 minggu itu swabnya masih positif, padahal orangnya udah baik-baik aja, udah sehat walafiat. Gitu ya. Jangan maksa, jangan maksa. Karena saya beberapa kali ketemu kasus ada orang udah sembuh, udah nggak ada keluhan, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada sesak, nggak ada demam, nggak ada mencret, tapi PCR-nya sampai 2 bulan masih positif dan kantornya masih belum mengizinkan dia masuk kantor gitu. Saya bilang, udah Pak, dinikmatin aja magabut gitu kan, tidur-tidur jalan-jalan gitu, udah sembuh kok gitu, tinggal nungguin negatifnya aja. Sebenarnya nggak perlu ya jadi ya. Next slide. Next slide. Nah, ini saya mau tunjukin bahwa seumur saya jadi dokter penyakit dalam, saya baru nemuin satu penyakit ini yang dalam setahun itu guideline-nya udah dirubah 6 kali. Gitu. Saking ini penyakit berkembang terus dengan pesat. Berkembang bagaimana cara kita semakin yakin bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara penularannya, bagaimana kami tenaga medis harus menggunakan APD di ruang isolasi, di luar ruang isolasi, bagaimana saat tindakan, bagaimana obat-obatan. Awal itu kita belum punya antivirus. Sekarang alhamdulillah obat antivirus yang mahal pun, yang kalau kita ngasih obat itu 1 kali pemberian bisa sampai 4 juta, itu juga ada sekarang di banyak rumah sakit, namanya remdesivir gitu ya. Dan itu alhamdulillah sangat berpengaruh positif terhadap outcome gitu ya. Jadi terus berkembang terutama masalah pengobatan. Kalau masalah pencegahan sudah fix. Nanti kita tunjukin bagaimana APD baik di level komunitas maupun di rumah sakit gitu ya. Jadi kami dokter tenaga kesehatan sudah terbiasa tuh berubah dengan cepat. Nah, yang belum biasa nih masyarakat. Oh ya, yang PCR harus 2 kali negatif dinyatakan sembuh itu awal-awal pandemi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu Maret 2020 kita memulangkan pasien itu kalau 2 kali swab itu negatif. Nah, ini mungkin yang terngiang-ngiang di masyarakat terus sampai sekarang gitu. Padahal itu udah expired, udah nggak dipakai lagi kriteria itu. Jadi klinisnya oke, nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada sesek, nggak ada mual, nggak ada muntah, nggak ada mencret, gitu ya. Masa isolasi selesai, ya pasien pulang dan dinyatakan sembuh. Next slide. Bukan yang tadi WHO. Nah ini. Jadi yang saya bilang tadi, itu sebenarnya sudah dari Juni 2020 ya. WHO bilang, seseorang dinyatakan sembuh, selesai isolasi, kalau dia dengan gejala awalnya jadi 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Kalau dia tanpa gejala, asimptomatik, misalnya kasus positif aja, orang Indonesia bilangnya OTG, itu 10 hari aja istirahatnya di rumah gitu. Nggak usah diurak-urak lagi tuh hidungnya, tenggorokannya.
cukup 10 hari selesai. Itu WHO yang bilang, dan kita udah 100% mengadaptasi. Next slide. Sekarang alhamdulillah sudah mulai ada vaksin ya. Sudah mulai ada vaksin. Next. Ya, nih. Bagaimana vaksin itu bekerja? Jadi vaksin ini juga nggak bisa diharapkan, atau gini, kita masyarakat nggak bisa berharap dengan adanya vaksin si COVID ini akan hilang gitu ya. Nggak gitu. Vaksin itu tujuannya untuk menciptakan herd immunity kalau di komunitas. Kalau di individu, vaksin itu tugasnya melatih badan kita untuk mengenali calon musuh gitu. Yang disuntikan itu bisa jadi bisa jadi virus COVID yang dimatikan seperti Sinovac, Sinopharm, nanti vaksin merah putih, atau virus yang mirip dengan COVID gitu ya, yang dimasukkan ke badan manusia, misalnya pada AstraZeneca gitu. Tujuannya apa? Mengenalkan, badan kita dikenalkan dengan komponen yang mirip COVID atau bagian dari COVID, supaya nanti kalau COVID-nya datang, badan kita udah pernah kenal dan lebih cepat bikin tentara zat anti yang namanya antibody gitu ya. Jadi vaksin tujuannya bukan menghilangkan virus COVID, jelas ya. Dan jadi juga pertanyaan dan pernyataan kenapa sudah vaksin kok masih positif itu nggak relevan, nggak nyambung. Karena vaksin mah kerjanya di badan, positif atau enggak tergantung kita disiplin apa enggak pakai masker gitu. Walaupun udah divaksin, kalau kebetulan kita nggak pakai masker, terus saat kebetulan kita tidak masker itu ketemu dengan orang yang COVID positif, juga tidak pakai masker, dan ngobrol, ngomong, nyanyi bareng, core, dropletnya muncrat dan kehirup ke orang yang udah vaksin, ya dia bisa positif saat diswab. Gitu. Jadi vaksin itu tidak akan merubah kemungkinan seseorang jadi positif. Nggak akan. Yang bisa merubah kemungkinan seseorang jadi positif itu masker. Gitu. Jelas ya? Jadi dua pendekatan pencegahan dan pengendalian yang berbeda gitu. Masker mah tujuannya nutup gerbang masuk, pintu gerbang masuk. Kalau vaksin tujuannya ngajarin badan buat ngelawan kalau virus itu udah masuk. Jelas ya? Jadi kalau udah vaksin, bahkan misalnya udah 100% pun orang divaksin, ya virusnya nggak akan hilang, virusnya tetap ada. Cuma mungkin harapan kita karena banyak orang yang badannya udah siap, jadi virus itu jadi nggak terlalu terhormat lagi gitu. Kalaupun kena, harapannya severitasnya nggak terlalu berat gitu kan, kalau sudah vaksin. Jadi saya titip Bapak Ibu yang sudah vaksin, kalau kemana-mana maskernya tetap dipakai karena vaksin tidak menghilangkan, tidak mematikan virus yang ada di komunitas. Gitu. Next slide. Nah, sorry, yang tadi, slide yang tadi, yang ada 4 gambar, ya sip. Nah ini APD, level-level APD yang dikeluarkan oleh Satgas COVID. Nah Bapak Ibu sekalian, di level komunitas, di masyarakat, APD-nya cukup yang kiri atas, gitu ya, cukup pakai masker, nggak usah macam-macam. Nah kalau kami di rumah sakit, APD-nya ada level-levelnya. Kalau kita di poliklinik, saya di poliklinik pakainya APD level 1. APD level 1 itu pakai masker, pakai baju kerja gitu kan, kadang pakai tutup kepala. Nah, kalau di ruang isolasi saat ketemu pasien COVID, itu kami pakai APD-nya level 2 gitu. Jadi alhamdulillah semakin ke sini semakin jarang kami melihat teman-teman sejawat, perawat gitu ya pakai APD level 3 di ruang isolasi, dan itu memang berlebihan gitu ya. Nggak perlu orang pakai APD level 3 yang kayak astronot itu sebenarnya ya, saat bawa ambulan, saat menguburkan, itu nggak perlu gitu. APD level 3 yang kayak astronot itu dipakai kalau misalnya saya
endoskopis nih, mau mengerjakan endoskopi saluran cerna atas dan bawah, ada pasien-pasien yang kasus confirm gitu. Terus misalnya mau ada operasi pasien yang COVID confirm gitu. Jadi nggak perlu pakai APD level 3 yang seperti astronot ini kalau di kalau di ambulan, kalau di jalanan, kalau di lapangan, kalau di open air, itu nggak perlu sebenarnya. Gitu ya. Dan kalau di masyarakat, di komunitas cukup pakai masker dan cuci tangan hanya kalau mau megang muka, megang mata, megang hidung, megang mulut. Nggak usah terlalu sering-sering cuci tangan, nanti kulitnya kering, gitu kan? Next slide. Boleh, next slide. Yes. Ini sekarang zamannya kebebasan informasi, gitu ya. Kuota murah, grup WhatsApp banyak, grup Telegram banyak, IG banyak, siapa aja bisa nulis. Makanya ngelawan COVID ini jadi lebih berat, lebih susah, karena sekarang siapa aja bisa berkomentar, siapa aja bisa menulis, siapa aja bisa membuat saran. Pesan saya ke Bapak Ibu sekalian, hati-hati kalau nerima informasi benar-benar ditelusurin. Siapa yang nulis, siapa yang share, divalidasi dulu, ditelusur dulu, apa latar belakang penulisnya gitu ya. Karena hoax itu benar-benar musuh yang gila-gilaan buat ngelawan COVID ya. Udah setahun lebih ini hoax nggak habis-habis. Ya itu tadi misalnya orang papasan aja bisa langsung jadi positif, kayaknya canggih banget tuh virus, padahal nggak gitu-gitu amat ya. Next slide. Boleh next slide. Nah ini beberapa contoh gambar pasien saya yang kena COVID, itu tanggal 16, tanggal 24, tanggal 12 itu hari pertama saat pasiennya baru masuk. Terus beberapa hari kemudian, itu tanggal 18, tanggal 27, tanggal 15, ya fotonya langsung berubah seperti itu. Tapi ingat ya Bapak Ibu sekalian, ini nggak semuanya pasien COVID pasti jadi begini, gitu, nggak semuanya. Dan sesuai dengan angka kesembuhannya yang tinggi, gitu ya, angka kesembuhannya tinggi, 90% lebih. Jadi pesan saya sih, boleh waspada, boleh hati-hati, tapi jangan terlalu berlebihan, sampai parno, sampai cemas, jadi malah muncul kelainan yang namanya psikosomatik gitu ya. Misalnya karena cemasnya, karena takutnya, karena stresnya jadi sakit mah, jadi sakit kepala, malah jadi mencret gitu ya. Itu banyak banget tuh saya ketemu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih Dokter Sahrija atas paparannya. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya Dok ya. Ya, silakan. Untuk sesi pertama kami persilahkan untuk 3 orang penanya. Dipersilahkan. Saya mau bertanya, Bu Karsi. Oh ya, baik Pak Rizky. Ya, sore Pak Dokter. Ya. Jadi saya salah satu penyintas juga Pak, pernah terpapar COVID-19. Alhamdulillah sudah sembuh. Yang jadi pertanyaan Pak, setelah kita penyintas COVID-19 ini sembuh, apakah ada kemungkinan kita akan terpapar kembali? Dan bagaimana sih Pak keadaan antibodi kita setelah kita sembuh gitu? Apakah setara dengan yang divaksin atau kita harus vaksin kembali? Karena saya referensi yang saya dapat dari Google tidak banyak ya Pak ya. Ada yang bilang katanya 3 bulan hilang gitu kan ya. Terus saya cari-cari apakah bisa tertular kembali, itu juga sangat sedikit referensi ataupun kisah-kisah orang yang ada di Google itu tidak banyak gitu Pak. Jadi kesempatan saya bertanya langsung pada Pak Dokter, kiranya gitu aja Pak. Terima kasih. Oke, saya izin langsung jawab ya Bu Moderator, soalnya saya suka lupa. Baik, siap Dok. Jadi gini Pak, siapapun yang pernah kena COVID itu bisa kena COVID lagi. Kapan bisa kena COVID lagi? Kalau pas lagi nggak pakai masker, ketemu orang yang sedang COVID dan tidak pakai masker dan ngobrol atau teriak-teriak bareng, nyanyi bareng atau begitulah. Pokoknya lewat droplet tetap ya. Apakah sakitnya lebih berat? Belum tentu. Apakah sakitnya lebih ringan? Juga belum tentu gitu ya. Jadi banyak faktor yang
menentukan severitas sakitnya seseorang gitu. Salah satunya daya tahan tubuh gitu. Salah satunya daya tahan tubuh. Makanya PR kita sama-sama, baik yang sudah maupun yang belum pernah kena COVID, jaga daya tahan tubuh, minum multivitamin, istirahat yang cukup, kalau sanggup olahraga, terus jangan stres, jangan cemas gitu ya. Terus mengenai zat anti, memang biasanya setiap orang yang sudah pernah kena COVID itu ada zat antinya, cuma biasanya itu kadarnya pelan-pelan akan turun. Makanya biasa kita menganjurkan orang yang sudah pernah kena COVID untuk tetap divaksinasi paling cepat 3 bulan setelah sembuh dari COVID. Gitu. Harapannya apa kalau dari vaksinasi? Seperti tadi saya bilang, bukan mencegah COVID itu masuk, tapi mengenalkan badan kita kepada calon musuh supaya kalau musuhnya masuk badan kita lebih siap gitu. Kalau badan kita lebih siap, kalau ada damage-nya nggak berat gitu, dan kita bisa cepat menang gitu. Oke? Baik Pak Dokter, terima kasih. Ya. Cukup jelas ya Pak Rizky ya. Baik, kita lanjut ke penanya kedua. Bapak Ibu, rekan-rekan kami silakan. Izin. Baik. Silakan Pak Mul. Ya, selamat sore Pak Dokter. Yang saya tanyakan ini Pak Dokter, terkait droplet yang tersebar itu bertahan berapa lama kondisi virus itu aktif lagi atau menyebarkan virus kepada yang lain. Nah, terus yang kedua, apakah benar keringat juga bisa menularkan virus? Itu aja, Dok. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, COVID hanya menular lewat droplet, tidak yang lain. Hanya menular lewat droplet. Apa itu droplet? Partikel, cairan yang seringkali nggak kelihatan sama mata, yang keluar kalau kita ngomong, kalau kita teriak, kalau kita nyanyi. Saya Pak, di ruang isolasi, itu ke pasien COVID kan nggak mungkin nggak saya pegang. Nggak mungkin nggak saya colek, nggak mungkin saya nggak naruh stetoskop di badannya dia. Gimana saya tahu paru-parunya ada dahak apa enggak, ada lendir apa enggak, gitu kan, kalau saya nggak pegang. Dan alhamdulillah, dan memang sesuai teori itu nggak menularkan gitu. Jadi nggak usah terlalu takut, kalaupun ketemu pasien COVID gitu ya, nggak usah terlalu takut. Asal kita pakai masker, insya Allah aman. Gitu. Asal kita pakai masker, insya Allah aman. Mengenai umur virus COVID misalnya di kayu, di uang, di besi, gitu ya, itu memang ada yang meneliti dan beda-beda. Tapi menurut saya itu mah orang kurang kerjaan ya. Kan kita nggak akan jilatin atau ngendus-ngendus kayu, nggak akan ngendus-ngendus duit, nggak akan ngendus-ngendus tiang listrik, gitu ya. Yang penting itu kalau kita habis megang uang, megang kayu, megang meja, kalau mengucek-ucek mata, kalau mau ngupil, kalau mengucek-ucek mulut gitu ya, cuci tangan udah. Kan virusnya yang ada di tangan mati. Itu. Bukan setiap kita mau duduk, kita mau ngapain, kita semprot-semprot gitu ya. Waduh, tuh lebay banget tuh kalau kayak gitu tuh, kurang kerjaan. Jadi oke, virusnya bisa hidup di kayu dalam berapa waktu, tapi kan ingat, dari kayu, dari meja kayu itu virusnya nggak akan muncrat ke hidung kita, nggak akan mental, dia nggak punya kaki. Gitu. Jelas ya? Jadi cuci tangan hanya kalau mau megang hidung, mulut, mata. Terus pakai masker. Udah selesai. Ada lagi? Baik, cukup Pak Mulyadi ya. Baik, kita lanjut ke penanya ketiga. Bapak Ibu kami persilahkan. Ya, izin Pak. Baik, Mas Awal kami persilahkan. Ya Pak Dokter, untuk anak kecil itu perlu nggak sih Pak di PCR Pak kalau misalnya ayah ibunya terpapar COVID gitu. Kemarin soalnya pengalaman saya yang satu usianya 8 bulan, yang satu 2 tahun Pak gitu. Setelah 4 hari sama saya, sama istri saya, pas PCR di hari kelima itu hasilnya negatif Pak gitu. Apa memang benar ya Pak kalau anak kecil itu lebih kuat ya Pak ya
imun tubuhnya seperti itu, Pak? Itu membuktikan bahwa walaupun kontak intens gitu ya, itu tidak pasti 100% ketularan. Gitu ya. Itu udah sering banget tuh ketemu, bapaknya positif, ibunya negatif, anaknya negatif. Ya kan padahal di rumah ketemunya kayak apa? Nggak mungkin juga sebelum itu di rumah pakai masker. Nggak mungkin, kayaknya saya nggak yakin ada orang yang disiplin 100% anggota keluarganya di rumah pakai masker gitu. Kayaknya nggak mungkin deh, bukan orang Indonesia banget gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa memang COVID tidak sebegitu mudahnya menular. Ada banyak kasus di pasien tuh kakeknya positif, neneknya negatif, cucunya negatif gitu kan. Ada yang cucunya positif gitu. Nah, untuk PCR sebenarnya sih idealnya itu bukan buat screening ya, tapi apa daya sekarang di Indonesia kalau ada kasus positif kontak dan kita mau tahu orang yang di dekat kasus kontak itu positif atau enggak, ya di PCR gitu. Sementara begitu yang berlaku. Kalau ke depan sih saya pribadi kalau ditanya ke depan berharapnya bagaimana, saya berharapnya sih nanti ke depannya mudah-mudahan bisa ada saatnya di Indonesia kita obatin hanya yang sakit aja lah. Mau sampai kapan kita tracing orang sehat di tracing gitu. Kalau pendapat pribadi saya ya, saya berharapnya seperti itu gitu. Karena banyak orang yang positif tapi nggak sakit gitu. Baik, bagaimana Pak Awal? Ya benar dok, seperti saya dok. Saya OTG dok, malah 24 hari dok isoman. Iya kan sebenarnya nggak ada keluhan apa-apa kan? Iya, tidak ada dok. Nggak ada. Ya banyak hal yang mudah-mudahan ke depannya sih insya Allah akan berubah lah secara regulasi gitu ya. Mudah-mudahan berubah secara regulasi. Kalau secara internasional yang udah mulai kita lihat kan Singapura udah mulai pingin memberlakukan COVID itu ya udah kayak flu biasa gitu kan. Ya mudah-mudahan kita akan cepat kayak gitu. Mudah-mudahan, nggak tahu. Tapi yang jelas kan syarat ketentuan berlaku tuh untuk bisa seperti Singapura gitu. Pokoknya sekarang sih saya ke depannya nih ngajaknya Bapak Ibu semua nggak usah terlalu cemas, nggak usah terlalu stres. Tugas kita hanya pakai masker dan cuci tangan kalau mau megang muka. Udah kelar. Nggak usah pikirin yang aneh-aneh. Ya. Ya, terima kasih dok. Ya. Baik. Untuk sesi pertama 3 orang penanya sudah selesai. Kita lanjut ke sesi kedua ya dok. Mohon izin untuk 3 orang penanya. Kami persilakan Bapak Idu. Saya dulu ya, makasih ya. Baik, silakan Bapak Kakacap. Terima kasih. Ini dok, saya hanya ingin nanya ini sih. Tadi saya tertarik dengan penjelasan bahwa sebetulnya masa karantina 10 hari, ya, kemudian setelah dinyatakan tidak ada gejala, itu sebetulnya sudah dianggap sembuh lah, istilahnya gitu ya. Yes. Nah, pertanyaan saya dok, apakah betul itu walaupun masih, tadi kan hasil PCR ada yang sampai 2 bulan, itu masih belum negatif ya? Ya. Nah, itu walaupun belum negatif itu apakah betul memang sudah tidak menular ya? Gitu yang bersangkutan. Artinya aman gitu, dalam kategori aman untuk berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Itu yang pertama dok. Kemudian yang kedua, nah ini yang dokter belum menjelaskan. Multivitamin apa nih yang paling pas untuk kita konsumsi nih? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap virus COVID ini. Terima kasih. Ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, prinsipnya PCR itu adalah alat bantu untuk kita mau tahu kenapa seseorang ini sakit kepala, batuk, pilek, sesek, mual, muntah gitu kan. Nah kan biasa kami dokter nih, misalnya, oh ya dia demam, batuk, pilek, sesek, terus mencret. Kita mau tahu dong dari banyak penyakit yang ada di kepala kita nih, di kepala seorang dokter, kita memilah-milah kan. Oh ya ini karena ini. Toolsnya sementara ini untuk tahu bahwa seseorang itu COVID, kita pakai PCR. Oke. Jadi PCR itu untuk tahu seseorang itu batuk, pilek, sesek, mual, muntah. Kenapa? Tapi bukan untuk menentukan seseorang itu sudah sembuh dari batuk, pilek, sesek, mual, muntah karena COVID-nya. Bukan untuk itu gitu. Kenapa begitu? Karena
PCR itu metode pengolahan sampel. Oke. PCR itu metode pengolahan sampel. Bagaimana caranya? Samplingnya itu kita swab, ngambil dari hidung, dari mulut, atau dari tinja, terus dimasukkan alat, diputer, baru keluar hasilnya gitu kan? Ya positif, ya negatif. PCR itu tidak bisa membedakan sampel yang kita ambil aslinya tuh asalnya hidup atau mati. Jelas ya? Jadi kalau masih hidup, diolah dengan mesin PCR, jadi mati. Dan kalau mati ya tetap mati gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan, oh ya ini virusnya masih hidup atau udah mati per pemeriksaan PCR. Jadi kita nggak bisa bedakan tuh. Kita nggak bisa bedakan. Tapi kita tahu persis bahwa umurnya COVID itu sejauh ini yang kita tahu maksimal itu 14 hari. Maksimal umurnya 14 hari. Gitu. Maka kita sedunia sepakat gitu. Kalau sudah 14 hari diisolasi, itu udah nggak menular lagi. Begitu. Jadi COVID itu PCR itu hanya untuk kita tahu. Ini kenapa nih orang batuk, pilek, sesek, mual, muntah, demam, mencret gitu ya. Bukan untuk menentukan, oh ya, ini orang udah sembuh dari COVID. Jadi bukan untuk menentukan orang itu sudah sembuh atau belum. Kita menentukan orang itu sudah sembuh atau belum, satu, masa isolasi, dua, klinis. Klinis itu apakah masih demam, apakah masih batuk, apakah masih pilek, apakah masih sesek gitu kan. Itu jawabannya kalau untuk yang PCR. PCR itu bisa bertahan di berbulan-bulan karena bangkainya itu bisa bertahan di ujung hidung kita ini sampai berbulan-bulan. Kasian sekali kalau orang udah sembuh sementara bangkainya masih bertahan 2 bulan gitu ya, kita iseng periksa PCR terus tiap minggu dan masih positif gitu. Kasian. Jadi PCR hanya untuk tahu kenapa. Oke? Terus multivitamin yang dianjurkan biasanya 1, vitamin C 2 kali 500 mg. Kalau Bapak Ibu punya sakit MAH, kita nganjurkan vitamin C-nya yang sustain release, yang lepas lambat. Ada banyak merek lah di lapangan. 2, vitamin D3. Untuk pencegahan itu dosisnya 400 sampai 1000 international unit. Jadi nggak perlu 5.000, nggak perlu 10.000 gitu ya. 5.000 dan 10.000 international unit itu dosis untuk pengobatan orang-orang yang kekurangan vitamin D. Jadi misalnya nih, ada pasien punya kelainan autoimun gitu ya, terus kita periksa kadar vitamin D-nya kurang, baru kita pakai 5.000 sampai 10.000 gitu. Tapi kalau untuk maintenance, untuk pencegahan gitu ya, untuk daya tahan tubuh, kita pakai 400 sampai 1.000 international unit. Terus juga kalau ada vitamin E 400 international unit dan zinc 20 mg. Jadi itu aja yang dipakai. Kalau Bapak Ibu mau nambahin pakai madu boleh, mau habatus sauda boleh, mau apa lagi? Kalau magnesium itu gimana, Dok? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, tapi biasanya dosisnya berapa? Manfaatnya untuk apa sih magnesium? Ya sebenarnya itu kan hampir sama dengan zinc ya. Jadi zat yang dipakai untuk membentuk daya tahan tubuh gitu. Dosisnya saya nggak hafal Pak, maaf. Karena jarang ngeresepin. Selama pandemi ini aja nih saya jadi lumayan masif meresepkan multivitamin gitu ya. Dan yang terbukti manfaat yang itu tadi yang saya sebutin tuh. Ya. C, D, E, zinc. Gitu. Ya. Zinc itu kan supaya D3-nya tadi menyerap gitu ya, Dok ya? Enggak sih Pak, enggak gitu. Jadi ada banyak untuk bikin antibody gitu ya, untuk yang saya tahu pasti sih buat bikin antibody itu perlu zinc tuh. Kalau yang lain-lainnya saya nggak hafal. Ya, makasih Dok. Ya. Ada lagi yang lain? Makasih izin. Bapak Ibu, kami persilahkan. Makasih izin. Ada yang ingin? Baik, Mas Begi, kami persilahkan. Ya, terima kasih, makasih. Dok, izin bertanya Dok. Ya. Ada 2 pertanyaan Dok. Yang pertama terkait dengan simpang siur ini. Ini adalah fakta atau hanya sebagai sebatas isu terkait dengan
makanan atau konsumsi yang bisa kita konsumsi kalau orang lagi terkena atau mencegah. Misal minum minyak kayu putih, ya, itu isu atau fakta itu. Terus ada lagi yang minum betadine kumur juga ada dok. Gitu. Apa? Minum apa? Minum apa? Betadine kumur. Waduh. Terus apalagi misal lagi terkena nih, lagi nggak ada rasa, indera perasa, katanya makan bawang putih yang banyak, ada juga gitu. Nah, yang seperti itu dok, apa itu bikin imun kita nambah dan juga bisa lebih cepat mempercepat proses penyembuhan. Nah, kemudian pertanyaan kedua dok, terkait dengan kami kan di kantor ini memang ada prosedur atau petunjuk teknis protokol kesehatan jika ada yang terpapar COVID-19. Nah, terkait prosedurnya itu, yaitu salah satunya adalah melakukan sterilisasi kantor, dok. Itu nggak perlu. Penyemprotan, disinfektan, dan lain-lain itu. Nah, itu mau ngeliat keefektivitasannya itu seperti apa, dok. Kemudian yang bagus itu apa kalau memang efektif, bahannya apa, terus apa perlu fogging sampai juga, dok. Terima kasih, dok. Itu aja, dok. Terima kasih. Minyak kayu putih gitu kan. Terus apa tadi? Betadine. Dahsyat banget tuh minum betadine. Bensin, dok. Bensin diminum. Ngeri banget. Saya nggak tahu ya, tapi kayaknya agak berlebihan ya. Berlebihan kalau sampai diminum minyak kayu putih dan betadine. Karena bukan untuk diminum itu kan. Setahu saya itu bukan untuk diminum. Oh ya, saya sih termasuk dokter yang sangat terbuka sama pengobatan tradisional ya. Jadi kalau Bapak Ibu percaya ada obat-obat tradisional yang bisa mengurangi gejala gitu ya, yang klaimnya mempercepat penyembuhan, asal, saya bilang ke pasien selalu, asal aman, asal Bapak Ibu minum nggak ada keluhan, silahkan, saya nggak berani melarang gitu ya. Tapi kalau misalnya ada obat tradisional apa gitu dipakai terus jadi mual, jadi muntah, jadi sesek atau malah jadi mencret, udahlah, stop lah, jangan maksa gitu ya. Kalau obat-obat yang kita kasih sih insya Allah aman, karena kan kita udah punya cukup waktu untuk tahu ini obat manfaat apa enggak gitu kan. Sambil jalan juga kita mulai obat-obat yang tadinya kita pakai tapi ternyata data menunjukkan manfaatnya kurang, kita exclude pelan-pelan, nggak dijadiin obat lagi untuk COVID gitu ya. Jadi sekali lagi ilmu pengobatan mengenai COVID itu terus berkembang. Jadi ada obat baru dan ada obat lama yang kita exclude sebagai obat untuk menata laksana COVID. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya di satu ruangan kerja ada yang COVID positif, yang diperlukan bukanlah semprot-semprot gitu ya, tapi buka jendelanya, buka pintunya, supaya konsentrasi udara itu jadi lebih encer, lebih banyak udara dari luar yang masuk ke dalam. Jadi ke depannya kan kemungkinan COVID ini akan ada sampai kiamat gitu ya. Cuma harapan kita, harkat dan martabatnya si COVID ini akan turun jadi kayak influenza gitu loh. Nah, sama dengan tata laksana udara pada influenza, sama dengan tata laksana udara pada kasus-kasus TBC, yang diperlukan adalah sirkulasi udara yang baik gitu. Bagaimana kita masang exhaust, moncongnya tuh adanya di mana, di bawah bukan di atas gitu kan. Kalau udah terlanjur punya exhaust di dalam kantor itu di atas, ditambahin paralon supaya dia di bawah gitu. Terus kalau ada kasus kebetulan misalnya nih ada orang yang kemarin ngantor terus ternyata sekarang nggak masuk dan di PCR ternyata positif, nggak usah panik gitu ya, nggak usah tiba-tiba jadi kayak inspektur gadget atau jadi kayak Ghostbuster gitu bawa apa asap kayak gitu, nggak perlu karena nggak ada gunanya. Kalaupun mau maksimal surface cleaning. Surface cleaning itu ya permukaannya di kita bersihin pakai desinfektan, udah itu cukup, nggak usah macem-macem. Jendela buka, pintu dibuka, udara dari luar masuk sebanyak-banyaknya, maksimal surface cleaning, udah selesai. Karena harapannya apa? Sisa COVID yang nggak nempel itu sempat keluar, dan COVID yang nempel, yang di kayu, yang ada umurnya macam-macam itu tadi, itu bisa mati dengan dielap. Udah gitu aja, nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh. Baik. Ada lagi? Mas Begi? Mas Begi, cukup Mas Begi? Cukup, makasih.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu orang penanya lagi. Saya boleh, Mbak Karsi, mohon izin. Oh, boleh Mas Nanda. Kami persilahkan. Ya, sama Pak Ade aja nggak apa-apa, Pak Ade. Oh, Pak Ade. Mangga Pak Ade. Oh ya, terima kasih. Ya, selamat sore, Dok. Ya. Dok, saya hanya mau tanya ini aja. Belakangan ini kan sedang heboh nih, Dok, mengenai ivermectin. Ya. Nah, katanya walaupun mungkin belum ada rilis resminya gitu ya, bahwa ini bisa mengobati COVID. Ya. Tetapi ya mungkin entah ini hoax atau benar, tapi banyak berita-berita di portal media informasi yang resmi ataupun mungkin dari medsos dan sebagainya, banyak dari testimoni juga yang konon itu adalah orang-orang dari yang sudah sembuh gitu ya. Katanya ivermectin itu bisa dan efektif mengobati COVID gitu, Dok. Nah, mohon informasinya, Dok, mengenai hal ini, Dok. Terima kasih. Jadi kalau obat-obat yang digunakan di rumah sakit, kami dokter patokannya adalah sudah terbukti secara klinis benar-benar manfaat buat COVID, gitu ya. Ivermectin itu aslinya obat buat parasit, obat cacing. Dan ya dipakai buat kecacingan gitu, biasanya dipakai untuk kecacingan. Nah, ternyata di beberapa tempat itu ada yang mulai menggunakan untuk pengobatan COVID, dan klaimnya sekali lagi ya, dan klaimnya itu bisa bikin perbaikan. Oke, klaimnya begitu. Tapi ingat, kami dokter itu bekerja harus di bawah guideline, mengikuti guideline. Ivermectin itu belum masuk guideline pengobatan COVID. Satu. Yang kedua, WHO, BPOM hanya mengizinkan penggunaan ivermectin dalam setting clinical trial. Jadi uji klinik. Belum boleh digunakan pada pengobatan COVID secara umum gitu, karena belum terbukti gitu. Seumur saya jadi internis yang megang COVID, saya belum pernah memberikan ivermectin ke pasien-pasien saya. Dan saya sudah konfirmasi, sekali lagi, kita kan namanya orang yang merawat COVID, itu terpaksa belajar terus ya. Terpaksa belajar terus, update terus. Kita belum sepakat untuk menggunakan ivermectin secara luas, karena memang belum terbukti efektivitasnya gitu. Belum terbukti. Baru sebatas klaim. Jadi, kalau ada di antara kami dokter yang mau menggunakan ivermectin, itu harus settingnya clinical trial. Jadi pasiennya diberi inform consent bahwa Anda sebagai pasien yang diikut sertakan uji klinis penggunaan ivermectin gitu. Paham ya? Jadi dia belum dipakai sebagai pengobatan secara umum karena memang belum terbukti efektif. Gitu. Jadi karena belum terbukti efektif, belum jadi guideline, saya tidak pakai ivermectin, dan banyak teman saya juga tidak pakai ivermectin. Gitu. Sekali lagi, WHO, BPOM hanya mengizinkan penggunaannya dalam setting clinical trial. Jadi bukan pengobatan bebas pasien COVID. Saya aja yang internis nggak pernah pakai. Jadi emang canggih juga sih kita ya. Obat-obat kayak gitu di Topet ada, di Shopee ada, gitu kan, di Bukalapak ada. Oh ya, sekalian karena ada yang nanya obat, saya titip pesan benar-benar ke Bapak Ibu sekalian, jangan pernah beli antivirus sembarangan, karena tidak semua pasien itu perlu antivirus. Kalaupun perlu antivirus, dosisnya itu custom. Saya pernah dapat broadcast gitu ya, nggak tahu sumbernya dari mana, tapi saya yakin itu diimani betul sama orang-orang yang dapat broadcast gitu ya. Oh ya, kalau PCR positif, beli aja Favipiravir gitu kan, Avigan gitu. Ini minum buat 3 hari, sekali minum sekian miligram. Aduh, saya yang ngelihat tuh sampai agak tegang gitu, karena yang dikasih itu dosisnya kurang dan jumlah harinya kurang. Biasanya kalau untuk pasien dewasa itu kita ngasih untuk 7 hari itu sampai 52 tablet, dan dia cuma ngasih 15 tablet. Itu broadcast yang beredar itu. Dan itu mengerikan gitu. Nanti jadinya virusnya malah mutasi, bukannya sembuh.
malah lebih galak karena dia udah kenal sama antivirusnya. Terlalu berbahaya. Pokoknya untuk penggunaan antivirus, antibiotik, Bapak Ibu, saran saya sih tahan diri, tanya ke dokter, apakah saya perlu antivirus, apakah enggak, gitu. Jelas ya? Baik, terima kasih dok. Sesi kedua sudah habis dok, tapi tadi Mas Tedo masih ingin nanya, izin apakah dapat kita buka sesi ketiga dok, yang terakhir? Boleh, boleh. Baik, yang terakhir ya dok. Ngabuburit. Sesi ketiga. Baik, Mas Nanda, kami persilakan Mas Nanda. Ya, terima kasih Bu Sukarsi. Seperti ini dok, kita kan sudah 1 tahun lebih menjalani pandemi dok ya. Dan seperti yang disampaikan oleh dokter tadi juga bahwa pandemi ini sampai kiamat kemungkinan masih ada seperti itu. Nah, harapannya tadi kan adalah bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi COVID yang ada di masyarakat. Pertanyaannya adalah kondisi seperti apa sih dok terkait COVID di negara ini sehingga nantinya status pandemi itu dicabut gitu. Karena kan kita mungkin jenuh juga sudah 1 tahun lebih tercengkram dengan status pandemi dengan batasan-batasan yang ada. Mungkin kita ingin seperti negara-negara lain gitu yang sudah terlepas dari status pandemi itu. Nah, lalu kemudian di Indonesia yang kondisinya sedang seperti ini dan COVID juga kemungkinan tidak akan hilang 100% gitu. Nah, kondisi seperti apa sih pada akhirnya di sebuah negara, khususnya di negara kita, status pandemi itu dicabut, Dok? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Oke. Kalau status pandemi itu status yang WHO yang bikin ya, jadi nanti yang nyabut juga WHO. Oke. Jadi ketok palunya WHO. Tapi yang jelas kemungkinan si COVID ini nggak akan hilang sampai kiamat. Oke. Yang ingin saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk tahu dan menyadari bahwa sebelum COVID itu sudah ada penyakit yang menular lewat droplet. Ingat ya, sebelum COVID sudah ada penyakit yang menular lewat droplet. Cuma severitasnya, keakutannya, agresivitasnya tidak seagresif COVID. Oke. Nah, penyakit apa itu? TBC. TBC itu menularnya sama persis dengan COVID. Dan TBC itu Indonesia ini sarang TBC dunia gitu. Dan nggak ada yang peduli. TBC itu akan ada sampai kiamat, terutama di Indonesia. Dan nggak ada yang peduli. Padahal menularnya sama dengan COVID. Dan kalau dianggap sebagai penyebab kematian, juga menyebabkan kematian gitu. Yang Bapak Ibu nggak pernah ngulik-ngulik kan, tahun 2018, TBC yang menularnya sama dengan COVID, sama-sama lewat droplet, artinya pencegahannya sama-sama pakai masker, di Indonesia itu jumlah pasiennya dengan cara tracing yang tidak seagresif COVID, mudah-mudahan omongan saya bisa diikuti nih ya, TBC dengan cara menular sama seperti COVID, tapi dengan tracing tidak semasif COVID, 2018 kita ketemu 800.000 kasus. Itu artinya tidak sedikit, dan kematiannya ada 11.000. Gitu. Angka itu keluar saya temukan itu saat COVID juga kisarannya masih di sekian ratus ribu gitu, masih di 800.000, 900.000 dengan periode yang sama gitu. Artinya sebenarnya kita sudah terbiasa dengan penyakit yang menular lewat droplet, cuma kita nggak panik, nggak heboh karena media tidak memberitakan dengan sangat masif. Tidak angkanya 1 demi 1 dilaporkan gitu kan, yang mati nggak dilaporin semasif COVID. Begitu juga dengan influenza. Bertahun-tahun dari tahun 0, itu influenza udah ada di Indonesia. Pencegahannya sama dengan COVID. Begitu harusnya nih ya, kalau influenza, orang kalau flu, udahlah istirahat di rumah 3 hari sampai 5 hari, nggak usah masuk kantor. Di rumah pakai masker, selesai. Tapi kan sebelum ada COVID, orang kalau influenza dapat surat sakit dari dokternya, dibilangnya lebay. Padahal kalau dia masuk sama seperti COVID, dia bisa nularin ke yang lain gitu. Jadi nanti mudah-mudahan derajatnya COVID akan turun sampai kita nggak perlu heboh lagi kalau ada orang yang kena COVID. Begitu. Kalau hilang sih kayaknya enggak.
Baik. Ada lagi? Pak Nanda cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Izin Bapak. Baik, Pak Supriyatna, kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Dokter, mohon izin tanya nih. Saat kapan nih Pak Dokter saat kita mendapat informasi ada yang terkonfirm positif? Nah, saat kapan yang tepat untuk kita dilakukan cek apakah antigen atau PCR? Apakah harus hari itu juga atau hari keberapa gitu? Yang kedua, ini yang agak susah itu parnonya nih. Ya, tapi setelah ngikutin ini alhamdulillah. Karena tadi pagi pengalaman yang saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, salah satu teman ya, karena di tempatnya lockdown, saya ngobrol pagi, siangnya positif. Untungnya pakai masker dok. Apa-apa. Nah, artinya kita kan perlu ilmunya itu ya. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan bermanfaat lah gitu. Aman lah kalau itu. Tapi saat kapan kita harus memastikan tes tersebut? Oke. Ini sekarang kan doktrinnya masih tracing gitu ya. Iya kan? Tracing, testing gitu. Mudah-mudahan sih nanti kita cepet nggak kayak begitu gitu. Harapan saya pribadi gitu, saya bukan penentu kebijakan gitu ya. Tapi harapan saya sih, mudah-mudahan kita cepat bosan dengan tracing gitu. Yang kita kerjakan adalah pencegahan pakai masker, yang sakit baru berobat gitu. Biasanya tuh cara kita memanage orang sakit seperti itu gitu. Yang masih sehat, yang tanpa gejala ya udah gitu. Harapan saya seperti itu. Tapi selagi masih kayak gini keadaannya, memang kalau kita ketemu kasus positif, kalau pengen cepat-cepat tahu dia positif di sekitarnya positif atau enggak, ya paling sebenarnya paling masuk akal itu untuk screening itu pakai rapid antigen gitu, bukan PCR. Kebayang nggak sih kalau kebiasaan kita tracing ini pakai PCR, berapa miliar, berapa triliun duit kita bisa habis untuk ngurusin tracing doang gitu. Sementara ada orang yang dianggap sakit dalam tanda kutip, nggak ada gejalanya gitu. Ini ya mudah-mudahan cepat selesai lah cara berpikir kita yang kayak begini secara berjamaah ya. Gitu. Karena memang kalau menurut saya sih kayaknya nggak pas ya. Nggak pas. Tapi karena saya ini masih levelnya ngikutin kebijakan, sementara seperti itu. Jadi kalau Bapak tanya pemeriksaan apa yang harus dipilih, secara teori harusnya kalau tracing itu pakai rapid antigen. Kapan dikerjakan? Rapid antigen itu dari hari mulai gejala -7 sampai hari mulai gejala +7 itu masih bisa ketangkep. Jadi pakai rapid antigen aja, nggak usah langsung PCR, nggak apa-apa. Apalagi kalau nggak ada gejala. Kalau ada gejala, bolehlah langsung PCR. Kalau nggak ada, udah rapid antigen aja. Terima kasih, Dok. Ya. Pak Ibu, satu orang penanya lagi. Iya, makasih. Ya, baik. Mbak Nanda, kami persilakan, Kak. Ya. Selamat sore, dokter. Ya. Ini saya mau tanya, kebetulan saya ini salah satu karyawan dari 13 orang yang masih positif di kantor. Nah, yang sepengetahuan saya itu masing-masing orang yang memang terkena COVID itu kan ada gejalanya sendiri-sendiri. Iya. Seperti saya di sini dengan teman-teman tuh ada yang Ibu dirawat? sakit. Ibu dirawat? Kita isoman. Oke. Kita isoman. Terus teman saya itu ada yang gejalanya tuh meriang, ada yang leher tenggorokannya tuh kayak disilet-silet jadi nggak bisa makan gitu kan. Nah, untuk itu COVID apa kena santet, Bu? Katanya gitu. Nah, terus itu sebenarnya untuk orang yang terkena positif COVID ini, apakah memang gejalanya berbeda-beda ya? Apa bisa dibilang bahwa setiap penderita COVID itu ada masa krisisnya gitu? Dan kalaupun misalnya disebut ada masa krisisnya, misalnya saya udah selesai meriangnya,
apakah mungkin nanti di hari ke-7 atau ke-8 saya kembali meriang atau kembali mengalami apa yang saya alami dari awal gitu. Oke. Atau memang setelah gejala itu selesai, ya sudah tinggal penyembuhannya aja, tinggal recovery-nya aja gitu. Oke. Jadi gini. Satu lagi boleh nggak, dokter? Boleh. Mohon maaf sebelumnya. Jadi boleh. Sebelum saya itu PCR hari Kamis. Swab antigen hari Kamis. Nah, malam Kamisnya itu kan saya masih tidur bersama anak-anak dan ayahnya di satu ruangan, satu AC pula. Nah, itu berarti selama saya memang tidak mengeluarkan droplet di malam itu, kemungkinan memang suami dan anak-anak pasti negatif ya, Dok. Soalnya saya sampai sekarang tuh masih khawatir, selalu memantau situasi anak-anak di rumah gitu, apakah mereka baik-baik aja kan mereka kan? Baik-baik aja, hanya anak saya yang pertama dan ketiga itu pilek. Ya, yang pilek PCR aja, yang nggak ada keluhan udah nggak usah lah, baik-baik aja. Yeah. Jadi nggak semua orang yang kontak intens gitu ya, kontak erat kalau istilah COVID-nya. Kontak erat itu kontak tanpa masker minimal 15 menit. Tidak semua kontak erat itu pasti jadi positif, Bu. Karena manusia itu unik. Manusia unik, virusnya juga unik. Perlu keadaan tertentu untuk orang bisa jadi positif. Keadaan tertentunya ya udah terserah yang ngasih penyakit lah. Oke? Itu satu. Yang kedua, tadi pertanyaan pertama, sekali lagi manusia juga unik ya. Jadi apakah orang kalau udah kena COVID, udah jalan 3 hari, udah 5 hari, udah 6 hari, itu pasti akan baik-baik aja? Itu juga nggak pernah ada jaminan. Sama dengan penyakit infeksi yang lain, nggak pernah ada jaminan kalau misalnya, oh ya udah seminggu, udah pasti bakal mau sembuh. Bisa jadi hari ke-7 misalnya ada sekunder infeksi gitu kan, ibu ketemu pasien apa gitu, jadi ketularan penyakit baru gitu kan, yang keluhannya tumpang tindih sama COVID. Tapi yang jelas gini, selama Bapak Ibu isolasi mandiri, yang jadi perhatian adalah saturasi. Pasti Bapak Ibu punya alat untuk mengukur saturasi kan? Nah, kalau saturasinya di bawah 95, satu. Yang kedua, panas sampai 38 gitu kan. Yang ketiga, batuk, sesek gitu kan. Yang keempat, mual, muntah, mencret. Nah, kalau selama masa isolasi itu muncul, udah deh datang ke rumah sakit. Artinya memang Bapak Ibu nggak bisa, kemungkinan besar nggak bisa isolasi mandiri, harus disupervisi. Jadi yang bisa isolasi mandiri itu COVID dengan derajat tanpa gejala sampai gejala ringan. Oke? Begitu gejalanya sedang ke atas, itu kita tidak menyarankan untuk isolasi mandiri. Patokannya yaitu yang saya sebutin tadi. Batuk, sesek, saturasinya turun, demam terus-terusan tinggi, gitu kan, mual, muntah, mencret, sampai nggak mau makan, nggak mau minum, gitu kan, ada resiko dehidrasi. Nah, begitu semua itu ada, atau salah satu ada, berat, silakan datang ke rumah sakit. Bapak Ibu harus dirawat, dievaluasi, dikasih cairan, gitu kan, dikasih obat-obatan yang lewat suntik, gitu. Jelas ya? Jadi kalau lagi isolasi mandiri di rumah mah tenang-tenang aja, istirahat, makan yang enak, tidur yang nyenyak, nggak usah nonton TV, nggak usah ikutin angka-angka yang pasien hari ini nambah segini, oh varian Delta ini, kan ibu bukan dokter gitu ya, udahlah pusing. Jadi nggak usah diliatin yang kayak gitu-gituan. Oke? Oke, baik. Mbak Nana, apakah sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesi ketiga juga sudah selesai. Saya izin boleh bertanya ya, Dok, sebagai moderator ya, Dok. Terakhir, Dok, pertanyaannya, Dok. Oh, enggak. Yang pertama, Dok. Ada berapa pertanyaan? Ada 2, Dok. Berarti sesi keempat ya, Dok ya. Yang pertama itu terkait dengan nilai CT, Dok, yang katanya dapat menentukan juga apakah masih menular atau tidak, begitu.
Nah, yang kedua itu terkait dengan komorbid, Dok. Konon katanya kan terinfo bahwa yang komorbid itu lebih banyak yang meninggal karena COVID ini karena memiliki komorbid, penyakit penyerta, begitu, Dok. Pertama Siti nggak usah dilihat, udahlah positif is positif, negatif is negatif gitu ya. Nggak bisa kita menentukan kalau CT-nya sedikit virusnya lebih banyak, kalau CT-nya sedikit virusnya lebih menular gitu kan, kalau CT-nya sedikit lebih mematikan, CT sedikit lebih berbahaya, enggak gitu. Kalau CT-nya udah gede artinya udah mau sembuh gitu kan. Misalnya ada orang kadang emang suka pada so tahu sih CT misalnya 15 pertama kan, oh dok saya minta diperiksa lagi PCR, saya mau lihat CT-nya berapa. Kalau CT-nya masih sedikit kan artinya saya belum sembuh, terserah deh gitu kan. Kadang saya bilang udahlah pakai duit lo inilah, terserah deh. Kalau paling yang untuk rumah sakit sama lab, kalau nanya ke saya udah nggak penting, nggak usah dilihat itu CT. Yang kedua komorbid itu penyakit penyerta. Tidak berarti orang kalau ada komorbid itu sakitnya pasti lebih berat. Oke, karena banyak orang dengan komorbid, tapi komorbidnya terkendali. Misalnya asmanya terkendali, udah lama asmanya nggak kambuh. Misalnya hipertensi, tensinya tapi terkontrol baik gitu. Karena tensinya terkontrol baik, jantungnya bagus. Gitu. Jadi yang outcome-nya memang kurang baik. Orang yang dengan penyakit penyerta yang tidak terkontrol baik, gitu. Begitu misalnya pasien diabetes, pasien asma, pasien hipertensi, tapi terkontrol dengan baik, insya Allah akan baik juga outcome-nya kalau dia terkena COVID. Gitu. Pokoknya sih yang jelas-jelas banget saya lihat gitu di rumah sakit selama saya ngerawat pasien COVID setahun ini gitu ya, faktor stres itu sangat menentukan outcome pasien COVID. Karena begitu orang dibilang COVID biasanya langsung stres, dan begitu stres itu langsung sesek, asmanya kambuh, langsung mual, langsung muntah, langsung batuk, langsung mencret gitu ya. Jadi coba deh begitu pertama ada yang ketahuan COVID, yang mesti diberesin kepalanya gitu. Jangan panik, tenang aja. Jangan panik. Nggak semua pasien COVID mati. Nggak semua. Banyak kan yang sembuh. Udah nggak usah dilihat yang meninggal. Kalau yang meninggal ya Israelnya udah datang. Udahlah. Karena dengan tanpa COVID, ya kalau waktunya mati, ya mati juga gitu kan. Jadi ada hal yang emang kita nggak bisa utak-atik, tapi keyakinan kita jadi goyang gitu. Karena mendengar banyak berita kematian mengenai COVID, severitas COVID, udah nggak usah didengar. Oke? Baik dok, terima kasih dok. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. 3 sesi sudah terlewati ditambah plusnya ya dok ya. Terima kasih. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat kita pahami bersama dan kita lebih santai dalam bersahabat dengan COVID, begitu ya dok. Jadi untuk saya coba simpulkan sedikit ya dok ya, manajemen stres dan kepanikan adalah hal yang paling utama dalam kita menanggapi COVID-19 ketika kita didiagnosa. Ketika tidak stres, maka semuanya akan normal dan dapat berpikir dengan tenang sehingga meningkatkan imun kita juga, begitu ya dok ya. Amin. Ya insya Allah begitu betul. Dan untuk rekan-rekan yang isoman, jangan lupa untuk tetap dipantau saturasinya tidak lebih kecil dari 95%, tidak demam, tidak batuk, tidak mual, tidak muntah dan mencret. Ketika gejala ini ada, maka segera menghubungi Satgas Bekasi Kota untuk dapat segera kita bantu ke rumah sakit, begitu ya dok ya. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk Dr. Syahrizal SPPD. Awal tadi saya buka dengan pantun, izin saya tutup dengan pantun juga ya dok ya. Boleh. Siang hari ke tempat jahit Pak Kodir, tidak lupa membawa peniti. Terima kasih sudah hadir, semoga ilmunya berkenan di hati. Terima kasih untuk Dr. Syahrizal SPPD, kami kembalikan ke Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan. Aduh, terima kasih. Saya malu sama Dr. Rizal kalau pantun, nggak pernah pantun saya. Ya, terima kasih, nggak salah saya mengundang menjadikan Mbak Karsi sebagai moderator nih.
Luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Syahrizal, walaupun teman dekat saya sebangku. Saya teman ngobrol saya sebenarnya, makanya saya tuh sangat tenang banget. Makanya saya pengen ngajak Dr. Syahrizal tuh berbagi dengan kita semua supaya kita semua tenang di sini. Terima kasih sekali lagi buat Dr. Syahrizal, salam sama keluarga, sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih juga buat Pak Kepala Kantor Cabang yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga teman-teman juga yang dalam keadaan sakit, baik keluarganya juga selalu cepat diberikan kesehatan, selalu Amin. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih semua, Bapak Ibu Kepala Bidang juga, teman-teman sudah menyisihkan waktu untuk kita bersharing. Terima kasih, Dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Ya, Dok. sama-sama. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter Rizal. Oke. Terima kasih, Terima Dokter kasih, Rizal. Dr. Rizal. Terima kasih, Pak Dokter. Ya. Sana bego ambil